Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jupriandu Pablo Simbolon. Jadi saya kembali untuk memenuhi tugas tahap kedua, yaitu menceritakan ulang buku pilihan saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menuntaskan buku yang saya pilih, yaitu The Art of Manipulation karya David Miller. Jadi ini bentukan bukunya ya, seperti teman-teman sudah lihat. Jadi jika pada video sebelumnya kita telah mengenal dasar-dasar manipulasi, kali ini saya akan membawa teman-teman menjelajahi bagian yang lebih penting, yang lebih fokus utamanya dari buku ini, yaitu dari halaman 54 hingga halaman terakhir buku ini. Jadi alasan utama saya melanjutkan buku ini karena David Miller mulai bergeser dari sekedar memaparkan teori menuju lebih dari sekedar memaparkan teori menuju strategis yang defensif yang sangat praktis bagi kita. Jadi di dunia yang penuh dengan dinamika sosial yang kompleks, memahami bagaimana menjaga integritas diri dan diri dari pengaruh luar adalah sebuah keterampilan yang sangat esensial dan bagus untuk dimiliki. Jadi isi ceritanya, jadi memasuki halaman 54, Miller mulai membedah bagaimana seorang manipulator tingkat lanjut bekerja. Jadi salah satu poin utamanya adalah penggunaan tekanan waktu psikologis. Di sini dijelaskan cenderung bahwa manusia itu kehilangan kemampuan berpikir jernih saat berada di bawah tekanan waktu. Jadi manipulator ini akan menciptakan kondisi seolah-olah kita harus mengambil keputusan saat itu juga, sehingga kita tidak memiliki kesempatan untuk melakukan validasi logika atau bertanya kepada orang lain. Lalu selanjutnya buku ini membahas tentang strategi isolasi sosial secara halus. Miller memaparkan bahwa untuk mengendalikan seorang manipulator akan mencoba memutus rantai dukungan korbannya. Jadi ini dilakukan dengan cara menanamkan rasa tidak percaya kita terhadap teman atau keluarga kita. Jadi sehingga pada akhirnya kita hanya percaya pada si manipulator tersebut. Lalu ada mekanisme pertahanan diri. Jadi bagian yang menurut saya paling kontributif adalah ketika Miller membahas langkah-langkah yang perlu untuk membangun perisai fisiologis. Jadi beliau menekankan beberapa pilar utama, yaitu pertama, deteksi dini eksploitasi emosional. Kita diajarkan untuk mengenali sinyal-sinyal tubuh dan perasaan saat kita merasa terpaksa melakukan sesuatu, bukan karena keinginan pribadi, melainkan karena rasa bersalah yang tidak mendasar. Lalu ada seni menetapkan batasan atau The Art of Boundaries. Miller mengatakan memberikan teknik komunikasi asertif. Beliau menjelaskan bahwa menetapkan batasan bukanlah bentuk permusuhan, melainkan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri kita. Kita diajarkan juga untuk cara berkata tidak dengan tegas tanpa harus diikuti dengan permintaan maaf yang berlebihan. Lalu ada mematahkan skema respon. Seorang manipulator itu bekerja berdasarkan pola reaksi. Jadi jika mereka melempar provokasi, mereka mengharapkan amarah atau pembelaan diri. Miller menyarankan kita untuk memberikan respon yang tidak bertugas atau bahkan tidak memberikan respon emosional sama sekali, agar skema mereka patah di tengah jalan. Lalu bagian yang berkesan bagi saya, dari sekian banyak bab, ada satu bagian spesifik yang sangat berkesan bagi saya, yaitu The Power of Silence atau kekuatan di balik sebuah diam. Miller menuliskan bahwa dalam sebuah kontroversi, diam seringkali menjadi instrumen yang jauh lebih kuat daripada 1000 kata pembelaan. Jadi diam yang kita lakukan itu dengan tenang menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol penuh atas emosi kita sendiri dan tidak membiarkan orang lain menarik kita ke dalam permainan mental mereka. Jadi ada sebuah kutipan di bab akhir yang berbunyi, kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada kemampuan mengendalikan dunia, melainkan kemampuannya mengendalikan reaksi terhadap dunia. Kalimat ini sangat puitis, namun memiliki dasar psikologis yang sangat kuat, mengingatkan saya bahwa ketenangan adalah bentuk pertahanan diri kita tertinggi. Lalu kesan akhir saya setelah menuntaskan buku ini hingga halaman terakhir, saya merasa perspektif saya terhadap interaksi sosial mengalami transformasi yang signifikan.
Jadi saya menyadari bahwa selama ini banyak sekali momen di mana saya terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan hanya karena saya tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana manipulasi bekerja. Melalui buku ini saya juga belajar bahwa menjadi orang baik tidak berarti harus menjadi orang yang mudah dikendalikan. Pengetahuan yang dibagikan oleh David Miller ini bukan bertujuan agar kita menjadi sosok yang manipulatif, melainkan agar kita memiliki kewaspadaan yang cukup untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Lalu refleksi terbesar saya adalah kejujuran dan integritas diri adalah perlindungan terbaik untuk melawan teknik manipulatif apapun. Jadi penutupnya, demikianlah pemaparan saya mengenai buku The Art of Manipulation karya David Miller dari halaman 54 hingga selesai. Saya berharap apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat memberikan wawasan baru bagi teman-teman semua dalam menjalin hubungan sosial yang lebih sehat dan berimbang. Jadi terima kasih atas perhatian dan saya akhiri dengan terima kasih.